Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Sejumlah pejabat berdatangan ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Terlihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kebudayaan Fadlizon hadir dalam pertemuan kali ini. Selain keduanya juga terlihat Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga membicarakan terkait pasca ledakan di SMA N 72 Jakarta kemarin. Gimana sih arahan dari Pak Presiden, Mas? Sekali lagi, sebagaimana yang kemarin juga sudah kami sampaikan, beliau menyampaikan terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat, tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan rekan Rian Rizky di Kertanegara. Selamat malam, Rian. Poin penting apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas hari ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Jalan Kertanegara, tepatnya di kediaman pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana memang sejak sore tadi mengumpulkan sejumlah menteri, yang mana tadi terlihat juga ada Menteri Kebudayaan Fadlizon, terus juga ada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ada juga Panglima dan juga hingga Menhan. Memang dalam keterangannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membahas masalah isu-isu yang tengah berkembang di saat ini. Dan menariknya, salah satu isu yang memang dibahas dalam pertemuan itu memang Prasetyo juga menyampaikan besok Presiden Prabowo juga akan menyampaikan langsung 10 nama pahlawan nasional, termasuk juga nama Presiden kedua RI Soeharto. Dan Mensesnek juga menyatakan bahwa akan ada 10 nama yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto besok. Akan tetapi 9 nama lainnya itu belum disampaikan oleh Mensesnek. Prasetyo juga saat dikonfirmasi apakah nama Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 10 nama tersebut, beliau mengatakan iya, Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo besok. Dan dia juga menyatakan bahwa pemberian gelar ini memang sebagai bentuk bagian dari menghormati akan jasa-jasa dari tokoh-tokoh yang sudah memberikan tenaganya, pemikirannya untuk Indonesia. Dari Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rian Rizky melaporkan. Baik, terima kasih Rian Rizky atas laporan Anda langsung dari Kertanegara, Jakarta Selatan. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar pahlawan nasional kepada 10 orang, termasuk Presiden kedua RI Soeharto. Finalisasi aja, finalisasi. Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian dari Wakil Ketua
DPR, karena memang cara bekerja beliau kan. Beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak, sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu sudah melalui berbagai masukan. Kapan rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Kurang lebih 10 nama. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api, dan 14. Alat tulis. Kita ke informasi lain pemirsa, salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Hansip yang tewas ditembak pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambangi kediaman keluarga Atim Suhara, korban tewas penembakan oleh pelaku curanmor di Cakung, Jakarta Timur. Mensos bertemu keluarga dan menyampaikan bela sungkawa serta berbincang dengan kerabat korban yang juga berada di lokasi saat penembakan. Mensos pun menyebut bahwa Atim merupakan contoh pahlawan di kehidupan sehari-hari. Atim dan dua rekannya yang berada di lokasi kejadian akan menerima santunan. Dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini, yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak sedang menjaga aset-asetnya sendiri, tapi sedang menjaga keamanan, ketertiban untuk kepentingan orang banyak. Maka itu atas nama Kementerian Sosial dan tentu mewakili Presiden memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada almarhum.
Sebelumnya, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Atim Suhara langsung disolatkan di masjid dekat rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di TPU Buni, Tipar Cakung. Memang lagi jamnya dia ya? Juga malam kan, dia yang monitor CCTV-nya, jadi dia yang melihat CCTV, yang 2 keliling, jadi 3 orang yang jagain. Nah, kalau dari pihak keluarga cuma pengennya cepat ketangkap, cepat ketemu, dan diadili seadil-adilnya. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap oleh tim gabungan Subditresmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut, dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Diandra. Baik, Pak Budi, satu pelaku ini sudah ditangkap. Saat ini sejauh mana perkembangan pengejaran terhadap pelaku lain yang masih DPO, Pak? Ya, pertama kita Polda Metro Jaya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum, dan kita merespon cepat, Mbak. Jadi setelah kejadian 12 jam kemudian, kita bisa mengamankan satu pelaku dengan inisial R pada saat hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Diamankan oleh petugas gabungan dari Satreskrim, Subditresmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur di Bakauheni. Dari keterangan inisial R, tersangka inisial R, ini akan dikembangkan ke pelaku lainnya untuk kita bisa mendalami apa motif, termasuk beberapa kejadian di wilayah Jakarta ini, apakah yang bersangkutan memiliki jaringan-jaringan lain. Itu yang akan kita upayakan untuk mendalami peristiwa penembakan di Cakung kemarin. Baik, apakah identitas pelaku lain ini sudah dikantongi, Pak, dan ada berapa pelaku yang masih dalam pencarian? Ya, alhamdulillah untuk pelaku lainnya, kebetulan pada saat hari Sabtu yang kita lihat di CCTV itu 2 pelaku, dan satu yang akan kita lakukan pengejaran ini sudah kita kantongin, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita amankan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, motif dari penembakan ini apa, Pak? Ya, memang mereka ini adalah kelompok pelaku curanmor, makanya kami akan coba mendalami jaringan, motif, dan beberapa yang sudah kejadian yang mereka lakukan. Kita akan mencoba mendalami, beri waktu untuk pihak kepolisian bekerja. Baik, terkait dengan kepemilikan senjata, Pak Budi, ini apakah ilegal atau diperoleh dari mana? Ya, untuk keterangan dari pelaku yang sudah diamankan, senjata api ini dibeli dari rekannya di salah satu wilayah. Ini juga sedang dikejar pihak kepolisian ya untuk mencoba mendalami asal-usul peredaran senjata ilegal ini. Baik, untuk sementara Pak, tadi kan juga masih disampaikan masih didalami. Apakah ada dugaan pelaku ini terlibat dengan sindikat pencurian kendaraan kah atau kelompok kriminal lain? Ya, ini masih kita dalami, kita kami ini masih fokus untuk melakukan penangkapan terhadap satu pelaku lainnya. Setelah 2 pelaku ini kita amankan, kita akan mendalami motif ataupun kejadian-kejadian lain, apakah mereka ini ada keterkaitan. Yang paling utama adalah, seperti yang kita saksikan bersama, harapan dari pihak keluarga dan kita semua, polisi harus bisa segera mengungkap dan mengamankan, sebagaimana program Bapak Kapolda Metro Jaya dalam Jaga Jakarta, menjaga lingkungan warga, ini harus bisa terrealisasi, dan ini direalisasikan oleh Polres Jakarta Timur dan Krimum Polda Metro Jaya. Baik, kalau di daerah itu sebelumnya di Jakarta Timur atau di Cakung sendiri, ini memang sering ada pencurian motorkah atau bagaimana Pak sebelum-sebelumnya? Ya, memang di beberapa wilayah sering terjadi ya Mbak ya. Ini makanya nanti kita prioritas utama adalah mengamankan satu pelaku lain. Jangan sampai yang bersangkutan keburu kabur ataupun menghilang. Sehingga untuk apabila 2 pelaku ini sudah dapat kita amankan, kita akan melakukan analisa terhadap
di mana saja kelompok mereka melakukan tindak pidana kejahatan curanmor khususnya, dan siapa saja jaringannya, ini akan kita dalami. Baik, langkah dari kepolisian sendiri Pak untuk memastikan keamanan agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali di kawasan permukiman masyarakat. Ya, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang pertama untuk menjaga harta benda yang dimiliki, mungkin bisa untuk menyimpan kendaraan di dalam pagar. Kalaupun mungkin tidak memiliki halaman tetapi memiliki kunci ganda. Yang kedua, harus ada rasa bersama dalam untuk menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh almarhum ini, merupakan suatu jiwa keberanian dan kepahlawanan. Ini kita harus apresiasi bersama, dan itu tidak boleh menjadikan kita surut. Yang ketiga, apabila menemukan hal-hal yang dianggap dikira ada hal yang tidak baik, ini bisa menghubungi 110 sehingga ada backup dari kepolisian setempat untuk bisa membantu warga yang melihat ada sesuatu hal yang tidak baik, mencurigakan, ini bisa menghubungi call center 110 kepolisian. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Pemirsa, sebelumnya seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari rekaman kamera pengawas, korban bersama rekannya berusaha menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua pelaku di Cakung, Jakarta Timur. Korban yang berprofesi sebagai hansip melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama keamanan perumahan, korban menabrakkan sepeda motornya untuk menggagalkan aksi pelaku tersebut. Korban juga sempat berduel dengan salah satu pelaku, namun pelaku yang terdesak kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Korban tewas seketika dengan luka tembak di perut. Sebelum penembakan terjadi, dua pelaku berboncengan motor sempat terekam kamera pengawas, berkeliling mencari mangsanya sekitar pukul 3:30 pagi. Pelaku mengitari area permukiman dan memantau situasi sepi hingga berhenti di satu gang dan berupaya mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban bersama rekannya. Setelah dilakukan olah TKP, pemeriksaan terhadap saksi, kemudian membentuk tim gabungan yaitu dari Krimkum Polda, kemudian dari Polres, kemudian dari Opsional Polsek, kemudian menganalisa CCTV, mudah-mudahan dalam waktu dekat secepatnya bisa terungkap. Kasus penembakan kini ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Selain Sugiri, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto. Kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapat informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Yunus kemudian menyiapkan uang sebesar 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada
awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Pemirsa, sebelumnya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Sugiri akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo tiba di Gedung Merah Putih KPK Sabtu pagi. Sugiri tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Saat ditanya awak media, Sugiri memilih bungkam dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala karena saat ini tim masih di lapangan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinasnya di Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Pak, ini kan juga pelaku hasilnya adalah siswa merupakan korban bullying. Apakah Bapak melihat ini merupakan alarm darurat bullying juga, Pak? Ya, kami belum bisa memastikan ya, apakah memang ini karena dia adalah korban bullying atau perundungan. Tapi apapun motifnya, apakah karena dia menjadi korban perundungan atau karena ada motif lain, pengalaman di SMA Negeri 72 ini menjadi alarm bagi kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk memperkuat 3 hal yang akan kami lakukan. Ya, memang sebelum peristiwa ini kami sudah berusaha melakukan perubahan-perubahan ya. Yang pertama adalah kami sedang merancang sekarang peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentang sekolah yang aman. Nah, termasuk sekolah aman adalah menciptakan suasana belajar di mana ya aman dari segala macam bentuk kekerasan, berbagai macam tindakan seperti yang sekarang ini terjadi. Kemudian yang kedua, kami mencoba untuk merubah paradigmanya ke arah paradigma yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Jadi pendekatannya melibatkan semuanya, termasuk ada rencana kami juga nanti dalam pendekatan partisipatif ini juga melibatkan duta anti kekerasan yang kami rekrut, kami berikan pelatihan kepada para murid itu. Kemudian yang ketiga adalah penguatan peran guru di keBK-an. Ini sudah ada peraturan menterinya di mana semua guru, tidak terbatas guru BK, itu harus melaksanakan tugas bimbingan konseling. Ini bukan menambah beban guru, karena guru memang sesuai undang-undang tugasnya itu ada 5, salah satunya membimbing. Nah, guru yang membimbing ini kita hitung dengan jam mengajar. Sehingga guru sekali lagi, mungkin rekan kamu tahu juga sudah sering mendengar kan, tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Nah, pengurangan jumlah jam mengajar itu dikonversi dengan guru menjadi guru wali istilahnya, yang dia mendampingi murid tidak hanya menangani masalah-masalah akademik, tapi juga masalah-masalah yang bersifat psikologis, masalah yang bersifat spiritual, sosial, dan juga guru ini menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua. Mohon maaf, tanpa melakukan judgement dalam bentuk apapun, memang banyak murid-murid kita yang cenderung menjadi pelaku perundungan itu memang ada persoalan menyangkut kehidupan di keluarganya dan juga komunikasi yang kurang baik antara
pihak sekolah dengan orang tua. Karena itu kalau ini bisa kita perbaiki, komunikasi kita tingkatkan, mudah-mudahan persoalan perundungan yang memang sekarang ini angkanya masih sangat tinggi, baik murid sebagai pelaku maupun murid sebagai korban. Inilah yang coba kita tangani dengan sekali lagi pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Pak, akan ada pemanggilan nggak sih Pak dari pihak SMA ke kementerian Pak? Dari pihak kementerian? Gitu kan? Yang pasti saya aja udah nggak punya empedu nih. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Silakan dok. Limpah. Silakan. Ya izin Pak Wagub, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang masih ada satu pasien kita dari sejak awal ya masuk dengan kondisi emergensi dan dirawat sudah hari ketiga. Direncanakan besok untuk operasi kedua untuk pembersihan pada area luka. Pemirsa, pasca ledakan di SMA N 72 Jakarta, KPAI pastikan proses belajar mengajar akan berlangsung secara daring. Psikolog akan mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar dengan fokus pemulihan psikologis. Pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Jakarta, pemerintah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi memastikan kondisi korban terdampak. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban terdampak baik yang masih menjalani perawatan medis, rawat jalan, maupun korban yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara sterilisasi di lokasi kejadian tetap berlangsung hingga 3 hari ke depan sehingga aktivitas pembelajaran akan dilakukan secara daring dengan fokus pada pemulihan psikologis. Anak-anak yang masih dirawat, kemudian anak-anak yang sudah pulang ke rumah dan juga anak-anak yang ada di sekitar dan 780 anak lainnya. Semua harus mendapatkan pendampingan psikologis beserta guru. Guru juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. 17 guru sudah. Nah, sisanya masih ada total 42 guru. Jadi sisanya juga harus mendapatkan pendampingan psikologis. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran dipastikan bahwa besok pembelajarannya secara online. Biar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu dan proses hukum di sini misalnya sterilisasi dan lain sebagainya tetap berlangsung sehingga anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar juga nanti didampingi oleh psikolog. Selain siswa, pendampingan psikologis ini juga menyasar pada guru dan staf SMA N 72 Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk para korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kementerian Sosial pun menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, anak-anak juga akan mendapat dukungan rehabilitasi psikososial dan program pemulihan dari Kemensos secara bertahap. Menteri Sosial menyampaikan bahwa proses trauma healing akan dilakukan secara bertahap, baik di rumah sakit, di sekolah, maupun di lingkungan rumah. Mensos juga menegaskan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pemerintah akan bekerja sama dengan KPAI untuk memperkuat program edukasi dan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang berikutnya juga yang perlu kami sampaikan tentu pemerintah ya akan memberikan dukungan pembiayaan sepenuhnya. Nah, nanti mungkin berkolaborasi dengan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung, kita akan berbagi tugas dan setelah itu juga Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali. KPAI juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis dan tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya. Korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit Yarsi bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam, 3 korban mendatangi rumah sakit. 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi.
15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini, tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap, serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Pemirsa, terkait pasca ledakan di SMA 72 Jakarta, Reza Indragiri, psikolog forensik, menjelaskan perundungan bisa menjadi titik awal terjadinya peristiwa ledakan kemarin. Selain itu, ia menjelaskan gagalnya generasi saat ini untuk tangani kasus perundungan di dunia pendidikan. Apa sebetulnya yang menjadi dasar atau yang bisa Anda jelaskan mengapa seorang anak ini bisa tega melakukan tindakan sekian ini terhadap teman-temannya? Tidak ada teori tunggal sesungguhnya yang bisa menjelaskan mengapa peristiwa semacam ini terjadi. Tapi hari-hari belakangan ini termasuk disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa boleh jadi bullying merupakan titik awal bagi kita untuk memahami mengapa sampai terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan ini. Nah, kalau kita bersepakat bahwa bullying lah yang merupakan titik awalnya, maka boleh buat saya harus katakan dari pengalaman saya menangani sekian banyak kasus bullying, boleh jadi ini merupakan ilustrasi tambahan tentang betapa gagapnya kita, sekaligus betapa terlambatnya kita menangani situasi bullying. Akibatnya adalah korban bullying atau korban perundungan yang telah menderita sekian lama, tidak menemukan telinga yang siap untuk mendengarkan masalahnya, tidak menemukan tangan yang bisa membantu mencari solusi atas persoalannya, kemudian memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara kekerasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Sementara menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda, narasi terkait redenominasi rupiah lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia ketimbang otoritas fiskal. Meskipun di satu sisi Kemenq dapat mewakili pemerintah untuk mengusulkan pada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Saya melihat bahwa seharusnya narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter ketimbang otoritas fiskal. Meskipun satu sisi sebenarnya Kemenq dalam hal ini mewakili pemerintah itu bisa mengusulkan kepada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di PMK yang terdahulu itu juga dimasukkan, namun hingga saat ini belum dibahas dan belum disetujui. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia harus berbicara kepada DPR untuk menjadi pengusul undang-undang dari redenominasi rupiah ini, dan BI menjadi lead dalam isu redenominasi rupiah karena memang berperan aktif dalam bidang moneter. Rencana redenominasi rupiah telah lama bergulir sejak 2013 lalu.
Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam Indonesia Treasury Review 2017 tentang desain strategis dan asesmen kesiapan redenominasi di Indonesia diungkapkan sejumlah keuntungan dari redenominasi terhadap Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Kedua, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan atau penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan. Ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional. Dan yang keempat, mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama. Rencana pemerintah menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi menuai pro kontra di masyarakat dan berikut tanggapan warga Jakarta. Saya pribadi sih setuju-setuju aja karena gimana ya, untuk transfer itu lebih memudahkan kita gitu. Contohnya ya kalau saya untuk transfer 10.000 suka lebih nol jadi 100.000 gitu ya kan. Kalau 100.000 suka kurang apa gimana gitu. Jadi kalau nolnya dikurangin mungkin agak sedikit memudahkan kita ya. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini inflasinya termasuk yang masih terkendali, Mas. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengeluarkan mata uang baru ya, kalau nggak secara langsung otomatis kan kita memerlukan biaya pencetakan mata uang segala macam. Kalau menurut saya sih sepertinya belum dibutuhkan urgent lah untuk dikeluarkan, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Saya kebetulan bukan orang keuangan, saya bergerak di bidang bisnis dan hukum. Ya sesimpelnya aja saya menilai duit saya 1M bisa jadi turun jadi 1 juta, walaupun secara nilainya juga tetap sama. Cuman saya berpikir dari sisi apa kemudian Menteri Keuangan mengambil kebijakan ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri menangkap pelaku utama kasus tambang batubara ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang masuk di wilayah IKN. Polisi menemukan 4.000 kontainer berisi batu bara ilegal dengan nilai sekitar 80 miliar rupiah. Pelaku utama berinisial M merupakan bos perusahaan PT WU. Pelaku berperan sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal dari kawasan IKN. Tersangka sempat kabur selama 1 bulan sebelum berhasil ditangkap. Modusnya, batu bara ilegal dikeruk dari kawasan konservasi, ditimbun di area milik PT WU, dikemas dalam ribuan karung dan peti kemas lalu dikirim keluar Pulau Kalimantan. Tambang ilegal tersebut membuka 300 hektar lahan di dalam kawasan konservasi yang sekaligus berada di zona strategis IKN. Dan dari IKN sendiri kami temukan adanya illegal mining yang mana modus operandinya adalah dengan cara memalsukan dokumen yang mana mereka itu sebenarnya menambang di dalam kawasan hutan raya. Yang sudah kita amankan itu ada 5 tersangka sedang dalam proses dalam 4 laporan polisi. Hasil illegal mining ini dijual ke Surabaya dengan menggunakan modus dengan kontainer. Kurang lebih hasil penggeledahan ataupun penyitaan yang kami temukan itu kurang lebih 4.000 kontainer. Setelah menetapkan 22 tersangka dalam kasus korupsi timah, Jaksa Agung menyebut tersangka bisa saja bertambah. Skandal besar korupsi timah merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung tancap gas membongkar berbagai kasus korupsi. Selain berhasil menyita 13,25 triliun dari korupsi ekspor minyak mentah dan berani menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka korupsi di PT Pertamina, Kejagung juga berhasil membongkar skandal besar korupsi di PT Timah Tbk. Kasus berawal dari kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal.
termasuk pengelolaan tata niaga komunitas di wilayah izin usaha pertambangan. Setelah diusut, ternyata kerjasama itu hanya omon-omon belaka. Hasil pengelolaan timah justru dijual kembali kepada PT Timah. Kasus ini juga melibatkan penyewaan smelter ilegal dan penggelapan dana di wilayah Bangka Belitung. Dari hasil investigasi, Kejagung menghitung kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Dari hasil pengusutan, 22 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang paling menghebohkan adalah Harvey Muiz, suami pesohor Sandra Dewi. Harvey telah divonis 20 tahun penjara. Jaksa Agung menyebut pengusutan hingga kini masih terus berlanjut dan kemungkinan masih ada tersangka baru. Kalau untuk pengembangan sendiri masih mungkin nggak kalau misalnya ada tersangka atau bahkan terdakwa baru dalam kasus ini? Oh, masih dimungkinkan. Masih sangat mungkin ya, Bapak? Memungkinkan. Karena memang ada beberapa bulan lalu kita temukan ada penyelundupan. Dan ini pasti kita akan ada pengepul, penyelundupan, pasti kita akan sikat terus. Para tersangka kini telah ditahan. Kejagung terus bergerak membongkar kasus korupsi di PT Timah hingga ke akar. Jaksa Agung bahkan menyebut tidak ada halangan dalam mengungkap skandal besar ini. Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Menurutnya lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak ke rakyat. Mereka berada di atas kebenaran. Gak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang membela rakyat, dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Bendungan Jeragung di Candirejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Kunjungan ini merupakan upaya pemerintah perkuat sistem pengendalian banjir terpadu di Jawa Tengah, sekaligus memastikan proyek strategis nasional di sektor sumber daya air berjalan efektif dan berikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terkait hal tersebut, Wapres minta agar pembangunan Bendungan Jeragung yang ditargetkan selesai pada November 2026 terus dimonitor dengan ketat agar dapat segera difungsikan dengan baik. Gibran juga menyampaikan selain mereduksi banjir, Bendungan Jeragung juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian, penyediaan air baku hingga pembangkit listrik. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syafika Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di hutan Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah.
Allah. Sementara itu jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syahputra dan Muhammad Farhan merupakan dua orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa, tim U23 Indonesia mematangkan persiapan mereka menjelang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Medali emas tentu menjadi target skuad Garuda Muda, namun timnas terbilang tetap realistis dengan memberikan performa terbaiknya. Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang SEA Games 2025 yang digelar di Thailand. Sebagai juara bertahan, tentu skuad Garuda Muda mengusung misi mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 lalu. Meski begitu, peluang untuk mempertahankan medali emas ini dinilai lebih menantang. Sepak bola ini kan probabilitas untuk menjadi juara, itu kan persentasenya itu turun naik. Sehingga kami tetap sedang menganalisis, apalagi yang kita hadapi sekarang tuan rumah, Thailand. Yang penting kami sampaikan dan mereka juga menyampaikan berpenampil yang terbaik. Tentu dengan skema yang ada dan juga tentu dengan roadmap yang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Coach Indra agar supaya bisa mempersiapkan tim ini dengan baik, dikarenakan kan memang kita tahu bahwa SEA Games ini boleh dikatakan sangat berat yang akan kita hadapi dikarenakan pelaksananya di Thailand. Pasti kalau kaitannya dengan target, ya pastinya kita harus mempertahankan. Tapi ingat, mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih. Tetapi karena ini adalah momentumnya sangat tepat, dikarenakan pemain-pemain yang kita panggil ini boleh dikatakan punya kualitas yang sangat baik ya. Indonesia sendiri menargetkan finish di posisi 3 besar klasemen akhir SEA Games 2025 dengan minimal 80 emas. Meski begitu, evaluasi terhadap setiap cabang olahraga termasuk sepak bola masih terus dilakukan untuk memastikan target akhir di pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Sebelumnya pelatih Indra Syafri memanggil 30 pemain timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus menjalani 2 laga uji coba melawan Mali. Pemain ini juga bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember mendatang. Pelatih Indra Syafri memanggil 30 pemain timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus menjalani 2 laga uji coba melawan Mali sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025. Pada daftar pemain yang dipanggil kali ini menunjukkan perpaduan komposisi antara pemain keturunan dan talenta potensial di kompetisi Super League. Di bawah mister gawang, Cahya Supriyadi menjadi pilihan utama untuk mengisi daftar penjaga gawang skuad Garuda Muda. Sementara itu kiper Borneo FC Dava Fasya, penjaga gawang PSM Makassar Muhammad Ardiansyah dan kiper FC Bekasi Siri Ikram Al-Ghifari juga masuk dalam daftar skuad. Di lini belakang sejumlah nama ternama juga dipanggil termasuk penggawa Bali United Kadek Arel beserta bek Bayangkara Presisi Lampung FC Frankie Misa. Sedangkan pemain keturunan Dion Mars juga masuk dalam daftar skuad. Pemain syarat pengalaman Muhammad Ferrari dan Robi Darwis juga dipanggil Indra Syafri. Di lini tengah, gelandang Arema FC Arkan Fikri kembali mengisi daftar skuad Garuda Muda. Sementara nama baru dipanggil Indra Syafri yaitu gelandang Persik Kediri Rifki Raifarandi. Selain Rifki Raifarandi, penggawa Persik Kediri lainnya Wigi Pratama juga adalah salah satu nama baru dalam daftar skuad ini. Indra Syafri juga memanggil Ivar Yenner. Di posisi penyerang diisi nama-nama langganan timnas U23 seperti Hoki Caraka, Rafael Sroik hingga Jens Raven. Mauro Zylstra juga masuk dalam daftar skuad timnas U23 setelah sempat memperkuat timnas senior beberapa bulan lalu.
Para pemain dijadwalkan menjalani pemusatan latihan pada 6 hingga 27 November. Lalu skuad Garuda Muda akan menjalani laga melawan Mali 2 kali pada 15 dan 18 November pada FIFA Matchday. Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina sebanyak 192 ton bahan pangan. Bantuan ini akan diberikan ke Gaza Utara dan kamp-kamp pengungsian di perbatasan Yordania. Relawan kemanusiaan Indonesia kembali mengirimkan bantuan pangan keluarga ke Palestina dan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Bantuan kemanusiaan ini disalurkan dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia. Relawan kemanusiaan menyalurkan bantuan pangan keluarga sebanyak 192 ton dengan penerima manfaat 38.400 jiwa. Saluran bantuan ini diberikan untuk rakyat Gaza di Palestina dan warga Gaza di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Namun bantuan yang disalurkan melalui jalur darat ini belum maksimal untuk masuk ke Palestina. Alhamdulillah hari ini di awal November 2025 kami kirimkan kembali barang bantuan untuk saudara-saudara kita Gaza Palestina sebanyak 5 truk barang bantuan atau sekitar 96 ton. Mari kita doakan mudah-mudahan barang-barang bantuan ini bisa segera sampai di Gaza Palestina. Terima kasih Indonesia. Sementara itu kondisi para pengungsi Palestina masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Fasilitas kesehatan masih sangat dibutuhkan. Bantuan-bantuan bahan pangan masih sangat minim. Begitu juga bantuan obat-obatan serta perlengkapan musim dingin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemimpin Gereja Katolik Paus Leo ke-14 bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Vatikan. Pertemuan ini membahas bantuan untuk Gaza dan dukungan untuk solusi dua negara. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kedatangan Presiden Palestina Mahmud Abbas disambut Paus Leo ke-14 di halaman Istana Apostolik Vatikan Kamis lalu. Kunjungan Abbas terjadi 10 tahun setelah Vatikan mengakui negara Palestina. Good morning. Welcome. Thank you very much for receiving me. I am happy and glad to be here again. Vatikan mendesak agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan leluasa ke Gaza dan mendorong perdamaian. Kedua pemimpin kemudian berbincang hangat serta bertukar cindera mata. Sehari sebelumnya, pemimpin Palestina tersebut mengunjungi makam Paus Fransiskus di Roma. Pertemuan ini juga menjadi simbol komitmen bersama antara Vatikan dan Palestina untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tempat-tempat suci di Yerusalem.